Hai anak solih dan solihah, kembali lagi bersama Miss Erti di pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita masuk pembelajaran 11 yaitu hikmah sholat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Amin. Nah, di kegiatan 1, Miss akan menjelaskan tentang hikmah sholat. Sholat merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pelajaran lalu, kita sudah belajar sholat dan tentunya kamu sudah melaksanakannya ya. Agar kita lebih semangat dan khusyuk lagi sholat, alangkah baiknya kita mengetahui tentang hikmah sholat dan cara khusyuk melaksanakan sholat. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat ketiga. Ketika melaksanakan sholat, ingatannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mengingat Allah, pasti hatinya tentram. Ibadah sholat memiliki banyak manfaat untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Apa saja ya hikmah dari ibadah sholat itu? Nah, berikut di antara hikmah sholat. Yang pertama, sholat dapat mencegah dari perbuatan kejahatan. Siapa yang dekat dengan Allah pasti akan mendapatkan perlindungan dari semua kejahatan dan dosa. Semakin rajin kita sholat, semakin kita jauh dari perbuatan tercela. Nah, yang kedua, sholat dapat membersihkan dosa. Dosa itu diibaratkan kotoran di badan kita. Sholat diumpamakan mandi membersihkan kotoran. Setiap kita melaksanakan sholat, berarti kita menghapus dosa. Semakin kita melaksanakannya, semakin bersih diri kita dari dosa. Yang ketiga, sholat dapat menolong dari musibah. Melaksanakan sholat berarti memohon pertolongan kepada Allah. Allah pasti menolong hambanya yang taat. Semakin rajin kita melaksanakan, semakin sering Allah menolong dan menyelamatkan kita dari semua musibah. Yang keempat, salat menanamkan rasa syukur. Syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah. Segala yang diberikan Allah harus kita syukuri. Salat mendidik kita menjadi orang yang berterima kasih kepada Allah, selalu menggunakan pemberian Allah untuk kebaikan. Yang kelima, salat menjadi sumber petunjuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, salat itu adalah sumber cahaya. Barang siapa yang menjaganya, di hari kiamat ia akan mendapatkan cahaya. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada cahaya dan petunjuk baginya. Oke, yang keenam, salat menjaga kesehatan tubuh kita. Salat terdiri dari bacaan dan gerakan. Bacaan salat dapat menenteramkan rohani kita, sedangkan gerakan salat dapat menyehatkan jasmani kita. Jika kita melaksanakan salat, rohani dan jasmani kita menjadi sehat. Nah, bagaimana agar salat dapat menyehatkan kita? Caranya, ketika melaksanakan salat, bacaan dan gerakan yang kita lakukan harus benar. Lakukanlah sholat dengan khusyuk dan jangan tergesa-gesa. Ingat Allah ketika kita sedang sholat. Nah, kegiatan 2 dalam kegiatan 2 adalah tentang sholat dengan khusyuk. Sholat yang baik dan benar harus dilaksanakan dengan khusyuk.
Khusyuk berarti tenang dan penuh konsentrasi. Ketika melaksanakan sholat, yang boleh diingat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ingat mainan, makanan, dan lain sebagainya. Ketika sedang melaksanakan sholat, dilarang berbicara. Jika berbicara, maka batal sholatnya. Saat sholat, juga tidak boleh mengantuk atau tidur, karena akan menghilangkan kehusuan. Bacaan dan gerakan dalam melaksanakan sholat harus benar, semuanya dilakukan dengan tenang dan tidak boleh tergesa-gesa. Berlatihlah melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Rajinlah sholat secara berjamaah, baik di masjid, sekolah, maupun di rumah bersama keluarga dan teman. Lakukanlah sholat dengan khusyuk. Oke, untuk tugas, buka buku PAI halaman 161. Dikerjakan ya. Ingat, tetap semangat meski belajar di rumah. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Cukup sekian dari Miss ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.